Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Mari KGC kita sama-sama berdiri bareng-bareng. Tak terbatas kuasamu, tak berakhir hebatmu, Raja atas hidupku. Kami datang padamu, tinggikan Kau yang hidup. Kami satu berseru, You're amazing. Shout it out, You're amazing. Yesus, Kaulah Raja atas dunia, penebus umat manusia, pencipta segala yang ada. Yesus, Kaulah jalan kebenaran, memberikan kehidupan, mendatangkan semua kebaikan. We know You're amazing. Siap ngulangin lagu ini dari awal KGCians? Let's go! Tak terbatas kuasamu, tak berakhir hebatmu, Raja atas hidupku. Kami datang padamu, tinggikan Kau yang hidup. Kami satu berseru, Yesus, Kaulah Raja atas dunia, penebus umat manusia, pencipta segala yang ada. Yesus, Kaulah jalan kebenaran, memberikan kehidupan, mendatangkan semua kebaikan. We know You're amazing. We know You're amazing. Namamu yang berkuasa, namamu yang mulia, nama segala nama. Namamu yang berkuasa, namamu yang mulia, nama segala nama. Come on, KGCians! Yesus, Kaulah Raja atas
manusia, pencipta segala yang ada. Yesus, kau jalan kebenaran. Kaulah jalan kebenaran, memberikan kehidupan, mendatangkan semua kebaikan. We know you're amazing. Penebus umat manusia, pencipta segala yang ada. Yesus, kaulah jalan kebenaran, memberikan kehidupan, mendatangkan semua kebaikan. We know you're amazing. Shout out to Jesus. Haleluya. Yesus, kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Whoa. Come on, get Jixian. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Iman Keisen kita nyanyikan dari awal. Are you ready? I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, oh, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open.
strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. Di lagu yang kita mau nyanyikan habis ini, liriknya. The greatest of all romance, love of God, my Savior. Kalau kita iya, kasih Tuhan itu memang yang kasih romansa yang terbesar di seluruh sepanjang bumi ini ada, sepanjang alam semesta ini ada. Kasih Tuhan itu nggak pernah habis, nggak pernah berkesudahan. Mau apapun situasinya, kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi kita siapkan hati kita buat sembah Tuhan kita. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine, washing my river of wrongs into the sea, your infinite love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. Mercy roars like hurricane winds. Glorious love laid waste to my sin. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, the greatest of all romance, love of God, my Savior. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. Oh, Jesus, I sing forever. Oh, with arms held high, I give my
The greatest love of all romance hanya bisa kita dapatin dalam Yesus yang udah put His love online for us. Oleh karena itu seperti yang ada di Mazmur 46 ayat 3-4, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak akan takut. Lagi, kita tidak akan takut. Kita tahu kita punya Yesus dalam kita. Yesus yang udah put His love on the line for us. Haleluya, 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 haleluya. Come on, KGCians. With all your heart. Hallelujah. 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 Let's sing our praise. Storm comes my way. Even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. And even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storm comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the dark
darkest night, you'll never let me go. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat waktu di mana kami sudah bisa menyembah-Mu. Dan biarlah hari ini, setelah ini kami akan memberikan persembahan. Engkau layakkan dan kuduskan persembahan kami. Agar persembahan kami bisa menjadi alat untuk memperoleh kerajaan-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berbicaralah supaya Kau sendiri yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk KGCN semua. Tenang, hari ini bukan saya yang firman ya. Loh kok naik, minggu lalu sudah salah ya kan. Jadi minggu ini saya nggak salah lagi. Jadi hari ini kita akan memberikan persembahan ya KGCN. Nanti persembahannya ada 2. Yang pertama persembahan reguler dan yang kedua adalah persembahan development, church development. Jadi selamat memberi. Ada yang belum dapat amplop? Ada yang belum dapat amplop di sebelah sana? Boleh dibantu Asher? Oke, sudah dapat amplop semua ya? Selamat memberi KGCN bisa mulai diedarkan. Ada yang belum dapat amplop lagi? Oke, udah semua. Oke, saya juga berterima kasih untuk waktunya di mana 47 KGCN sudah hadir pada malam hari ini dan 47 Pastor Doni. 47 KGCN, terima kasih banyak sudah beribadah bersama dengan kami. Nah, nanti juga bakal ada MC buat KGCN semua. Diharapkan untuk bisa sama-sama join MC. Karena MC adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh, berbuah, dan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih. Oke, jadi kita akan baca ayat bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat bacaan kita hari ini ada di Matius 5, ayatnya yang ke-3 hingga yang ke-9. Matius 3, ayatnya yang ke-5, Matius 5, ayatnya yang ke-3 sampai 19. Kita baca bareng-bareng ya, KGCN ya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. And now please welcome Pastor Doni Adua. Okay, first of all, I'm not a pastor. Gak apa-apa. Oke, so yang akan saya bawa untuk hari ini, memang ini adalah satu tema yang I think ini ketika saya membaca ayat yang tadi dibacakan oleh Andre, itu muncul di benak saya, what make us happy? Apa yang sebenarnya membuat kita sebenarnya senang? Karena kalau boleh kita jujur dalam hati kita masing-masing. Kita setuju bahwa manusia hidup, siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, siapapun dia. Kita sama-sama punya hasrat untuk hidup bahagia. Benar gak? Kalian kuliah agar kalian masa depannya bahagia. Orang kerja buat nonton Coldplay, bukan. Orang kerja supaya dia bahagia. Bahkan untuk nonton Coldplay pun biar apa? Bahagia. Pacaran pun kalian juga mendambakan yang namanya kebahagiaan di dalam hubungan kalian. Bener gak? Gak ada itu orang pacaran. Gue pengen pacaran Kak karena aku pengen tengkar sama orang. Supaya kalau aku punya hasrat ingin bertengkar itu ada orangnya yang mau bertengkar sama saya. Selamat datang, silakan duduk langsung aja. Oke. Tidak ada satupun orang di dunia ini berpikir bahwa dia hidup harus susah payah. Terus menerus. Tanpa kebahagiaan dalam hidupnya.
Everyone wants to be happy. Everyone trying to be happy. Bahkan ada pepatah bilang everyone deserve to be happy. Ada juga yang memilih pekerjaannya. Kenapa kamu memilih pekerjaan ini? Ya karena aku happy aja ngelakuin ini. Ada juga yang ditanyain kalau pelayanan, lu pelayanan ngapain sih di gereja ngapain? Happy Paul tahu nggak sih kalau barengan sama teman-teman itu? Kan kayak gitu kan? Ikut komsel juga gitu. Nah beberapa saat yang lalu saya bikin story yang menanyakan what makes you happy. Saya bikin story, ini jawaban-jawaban dari mereka beberapa aja. Karena memang ada yang beberapa yang tidak nyambung, benar-benar tidak nyambung saya delete saudara. Jadi ada beberapa yang saya tampilkan. Ini ada FUD itu food maksudnya, makanan. Food, gelato, living in his kingdom on earth. Itu kok Andrew anyway. Saya rasa ngomong aja. Terus di antara semuanya ada juga yang curhat. Jujur Kak Don, lagi gak di situasi yang lagi happy sekarang. Saya juga gak tahu nih Choi Siwon itu siapa. Gue gak tahu siapa ya dia. Google dong. Kamu yang ngirim ya? Bukan. Canda Sil. Beberapa jawabannya rohani banget ya. Gospel must getting younger. Tahu kan itu siapalah. Tapi kalau kita lihat, coba kita lihat ya. Di antara jawaban-jawaban ini, ada beberapa yang menjawab, tapi ada beberapa yang cuma ngelihat doang story-nya. Antara dia nggak tahu mau ngejawab apa, antara dia nggak peduli sama story saya, atau mungkin kebahagiaannya adalah tidak memperdulikan story saya. Tapi jika kita perhatikan, most of them, ketika ditanya tentang apa yang membuat mereka bahagia, mereka menjawab sebuah objek atau kegiatan yang mereka sukai. Benar gak? Mereka menjawab sesuatu yang mereka sukai, mereka menjawab sesuatu yang dalam tanda kutip ketika mereka melakukan itu, mereka merasakan happy di sana. Ada yang melihat gelato itu seneng banget. Ada yang melihat counter misue itu seneng banget. Oh udah ada misue daerah sini yuk. Ya siap buat Gojek gitu. Kemudian ada juga yang bilang when everything under control. Masalahnya gak semua bisa under control. Ya kan? Saya selalu dibantu mic anyway kalau tiap kali khotbah kayaknya ya. Oke. What makes you happy? Sleep. Wah ini kayaknya relate banget sama saya. Oke. Sleep. Ada yang gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, dari jawaban mereka kita bisa menyimpulkan ternyata kebahagiaan itu lebih menyasar kepada siapa daripada apa. Coba lagi. Kebahagiaan itu tentang siapa, bukan tentang apa. Karena kalau dipikir-pikir ketika kamu melihat PlayStation 5, sebenarnya yang lagi bikin kamu senang itu PS5-nya atau karena keinginanmu terjawab lewat PS5. Bener gak? Karena gini, gak ada orang di dunia ketika misal nih, karena dia doyan tidur, terus dia ngelihat guling itu udah tawa seneng-seneng bahagia gitu. Guling, ngelihat guling. Itu bukan bahagia, itu gila. Ini yang terjadi kan. Pada dasarnya dari konteks ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata bahagia itu lebih mengarah kepada siapa, bukan kepada apa. Jadi kalau bisa kita simpulkan, bahagia itu adalah perasaan yang kita rasakan saat diri kita bisa melakukan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah ini. Bahagia adalah perasaan riang yang kita rasakan saat kita bisa melakukan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Aku tidak melakukan pertandingan bola Kak, tapi aku senang Manchester United menang. Aku nggak senang sih. Tapi gini, ketika Chelsea menang, sebenarnya yang senang itu karena saya dukung Chelsea, makanya saya senang. Iya nggak? Waktu MU menang lawan Chelsea, senang, saya enggak. Nah sebenarnya ini yang pengen saya bilang bahwa ternyata kebahagiaan kita itu adalah sebuah perasaan riang yang kita rasakan untuk kita sendiri. Berarti bahagia itu bukan terletak pada apa yang bisa didapat atau apa yang bisa dilakukan. Tapi tentang siapa yang melakukan dan siapa yang mendapatkan. Jadi bukan tentang apa itu bikin kita senang, tapi lebih kepada siapa yang ngelakuin baru kita senang. Kita senang banget kan? Gini, kalau ada orang dapat handphone iPhone 14,
kita pasti cuman, oh wow dapat ya. Tapi kalau kita yang dapat, wah gue dapet cuy. Beda kan? Karena memang yang bikin bahagia bukan iPhone 14-nya. Tapi hatimu ini yang menentukan itu akan jadi bahagia atau enggak ketika engkau dapatkan. Oke? So, ini catatan buat kita. Bahagia bukan tentang apa, tapi tentang siapa. Paradoksnya, sesuatu yang kita lakukan dan dapatkan. Di satu momen itu bisa bikin kita bahagia, tapi di satu momen membuat kita malah gak bahagia. Ini paradoks yang berulang-ulang terjadi. Yang tadinya bikin kita seneng, tapi di saat yang sama juga mungkin itu bisa bikin kita gak seneng lagi. Saya punya ponakan saudara, lebih gede dikit dari Mik. Berarti ponakan saya pernah segede Mik. Saya pernah satu kali ketika saya melihat ponakan saya lahir, seneng banget, happy banget. Saya benar-benar ngerasa, ada mainan baru nih. Ada pipi baru yang bisa dicubit-cubit. Ada istilahnya ada gumpalan daging yang bisa di emek-emek gitu lah. Tapi di saat momen yang berbeda juga, saya cranky banget kalau ngelihat dia. Saya ngerasa gak seneng banget kalau misal dia di rumah, gue gak bisa tidur. Gak bisa tidur, gimana mau tidur? Orang dia kalau mau ngajak main, datang ke kamar saya. Kenyamanan saya diusik. Saya tidak suka. Paradoksnya adalah gini, sesuatu yang kita lakukan dan dapatkan bisa membuat kita bahagia, namun di lain waktu justru membuat kita tidak bahagia. Contoh pacaran. Satu momen kamu seneng, satu momen pacaran itu justru bikin kamu ngerasa paling sakit. Cowok yang bisa bikin kamu kelepek-kelepek, bisa jadi cowok yang bikin kamu marah besar. Memang cowok. Makanya saya gak pacaran sama cowok kan. Ya memang gak boleh. Sama kayak pekerjaan juga. Pekerjaan membawa kita kepada bahagia versi kita. Ini adalah pekerjaan yang justru membuat kita tertekan. Ya kan? Kita senang waktu dapat gajian. Tapi waktu di saat-saat tertentu kita benci banget sama pekerjaan ini. Coba tanya Vena kalau ngurusi pajak. Coba nanya Kuhis kalau disuruh lembur. Coba suruh Andre kalau semisal kliennya gak dapat. Pekerjaan yang sama yang dalam tanda kutip membawamu kepada kebahagiaanmu. Itu juga hal yang membuat kita tidak bahagia. Bahkan kalau kita ikut orang pun, demi untuk mendapatkan uang yang membahagiakan kita, kita harus bersusah-susah dulu menyenangkan bos yang punya uang itu. Benar gak? Bahkan, jika kebahagiaan kita gantungkan kepada Tuhan, yakinkah kamu bahwa kamu akan tetap bahagia sama rencananya yang tidak sesuai sama keinginanmu? Karena mari jujur-jujuran. Walaupun kita gantungkan keinginan kita sama Tuhan, kebahagiaan kita sama Tuhan. You know what? Ketika momen Tuhan mungkin gak sesuai rencananya sama kita pasti ada perasaan di mana kita tuh, kok gini ya? Bahagianya hilang. Oke? Jadi sesungguhnya pertanyaannya adalah gini, perlukah kita bahagia? Jika perlu, apa yang membuat kita bahagia? Apakah bahagia bisa permanen? Gimana caranya? Bisa atau enggak? Apakah jika kebahagiaan kita itu Tuhan, apakah itu cukup untuk membuat kita merasakan kebahagiaan kekal? Nah, ini. Pembacaan kita pada hari ini juga mengajarkan kepada kita sudut pandang dari yang berbeda dari arti kebahagiaan. Karena pada dasarnya Tuhan memang tidak menjanjikan kebahagiaan, guys. Tuhan gak pernah menjanjikan kebahagiaan. Kalimat di ucapan bahagia ini, tolong ditampilkan Matius 5 ayat 3 sampai 8 nanti ya. Kita akan bahas satu persatu. Ini sebenarnya bukan tentang janji. Ini bukan tentang janji, ini bukan tentang gini. Kalau kita baca ini kan kayak seakan-akan ini sebuah janji gitu. Waktu kamu miskin, kamu akan ternyata kamu dapetin sorga gitu. Ini bukan janji, guys. Tapi ucapan bahagia yang tertulis di dalam Alkitab ini adalah sebuah konsekuensi.
Ini adalah sebuah konsekuensi. Dan kalau dari bahasa aslinya sebenarnya itu artinya itu beruntung. Makarios namanya. Kalau buat rambut namanya makarizo. Ini makarios, beda ya. Artinya itu beruntung. Makanya di dalam Alkitab versi bahasa Inggris itu nggak disebutin rejoice, tetapi blessed. Blessed. Diberkati. Pengajaran di bukit ini yang harus kita tahu adalah pengajaran yang sangat terkenal sebenarnya. Dikutip sama orang-orang banyak yang gak kenal Tuhan pun bisa kutip ayat ini. Namun saking banyak yang kutip, kita makin bias sama artinya. Kita harus ngerti bahwa ternyata ucapan bahagia ini guys, ini adalah rangkaian dari khotbah bukit Yesus. Waktu Yesus khotbah di bukit salah satunya ngomongin ucapan bahagia ini. Dan inti dari khotbah-khotbah di bukit itu adalah momen di mana Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran Allah dan kita harus hidup dalam iman kepada anak Allah. Saya ulangi. Khotbah di bukit ini adalah salah satu khotbah yang dimiliki Yesus yang mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip kebenaran dan kita harus hidup oleh iman kepada anak Allah yaitu Yesus sendiri. Jadi kesimpulannya sebenarnya perkataan bahagia ini bukan tentang janji tapi ini tentang standar spiritual. Jadi kalau ngomongin soal miskin di sini, tolong balik lagi di ayat tadi. Makarizo di ini dulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini bukan ngomongin soal uang. Tapi ini ngomongin tentang spiritualmu di hadapan Allah. Ini ngomongin tentang spiritual kita yang apakah kita ini sok kaya di hadapan Tuhan. Ataukah kita menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Mengosongkan diri kita. Untuk apa? Untuk ngomong sama Tuhan. Tuhan, I'm nothing without you. Ini yang dimaksud ayat itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Masalahnya banyak orang motong ayatnya sampai pada miskin. Ayat ini bilang miskin di hadapan Allah. Jadi ini tidak bicara soal uang. Tapi ini soal keadaan spiritual. Ayat ini artinya tuh kayak gini loh guys. Karena Kristus kamu punya hak masuk kerajaan sorga. Maka dari itu beruntunglah kamu yang sebenarnya gak layak dapetin sorga. Itu artinya. Karena ternyata kamu masuk surga bukan karena kamu kaya atau kamu memenuhi standarnya Tuhan untuk kamu bisa masuk surga. Enggak. Tapi kamu itu masuk surga bukan karena kamu mampu membeli surga. Tetapi ketika kamu masuk ke surga, kamu harus menyadari bahwa kamu si miskin ini berhasil mempunyai surga karena Kristus. Itu artinya. Kita yang gak bisa memenuhi kebutuhan rohani kita, baca Alkitab aja disuruh ingetin dulu. Maafin orang aja, kudu konseling dulu. Ketika menghadapi keadaan yang gak pasti aja kita sering ngeluh. Kitalah orang-orang miskin di hadapan Allah. Ini bukan bicara soal harta, hartamu bisa banyak. Tapi kalau di hadapan Allah, lu sama aja miskin. Karena kita tahu bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang butuh hidup dari Allah. Butuh kekuasaan dari Allah, butuh kemuliaan dari Allah. Bukankah itu yang selalu dikhotbahkan pendeta-pendeta? Kunci kerajaan surga. Gitu-gitu kan? Demikian pula dengan berbahagialah orang berduka cita karena mereka dihibur. Next. Nah ini benar, udah. Sekali lagi ini adalah spiritual standard. Sama seperti ayat sebelumnya. Maka penghiburan itu datang dari Tuhan. Maka kita yang berduka cita karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Akhirnya dapatin jawaban keselamatan dari Kristus yang berikan itu sama kita. Bukankah hanya orang berduka yang bisa menerima penghiburan? Itu sebabnya ada ayat bilang dia ubah ratapan kita, dia gantikan jadi tarian. Ini maksudnya. Ketika kita melihat bahwa diri kita ini seharusnya adalah orang-orang yang berduka cita. Karena kita butuh penghiburan dari Tuhan. Dan penghiburan terbesar yang Tuhan pernah kasih sama kita adalah Kristus mati buat kita. Kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang lemah lembut ini maksudnya orang rendah hati dan patuh sama Allah. Mereka berlindung padanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya sama Allah. Orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya memiliki bumi. Bukan mereka yang merampas dengan kekerasan. Kita pasti dengan mudah. Dengan ikhlas kita mentraktir orang yang baik sama kita.
Beda sama orang yang sering ngebully kita pasti mikir 2 kali untuk ngetraktir dia. Enak aja lu, masa gue beliin makanan untuk tenaga lu ngebully gue? Gak mungkin dong, ya kan, gak mungkin dong. Kemudian berikutnya adalah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. You know what, standar dasar dari orang hidup itu makan, benar? Demikian juga hidup rohani kita. Standar hidup rohani kita itu adalah haus dan lapar akan kebenaran. Orang yang haus dan lapar ini butuh makanan pokok, bukan yang lain. Makanan pokok itu bisa jadi ya itu karbohidrat, protein dan lain sebagainya. Kalau bingung protein itu apa, nanya Chandra tuh. Protein itu gimana sih? Nanya aja sama yang fitness nih. Oh ini bukan fitness sih, joget. Bukan fitness ya. Lapar dan haus. Orang itu butuh makanan pokok untuk akhirnya dia bisa hidup sehat. Ya bisa sih kamu alihkan dengan makan citato tiap hari. Dengan kamu alihkan makan citos tiap hari. Bisa banget. Doyan banget saya. Tapi apakah itu baik buat kesehatan? Tentu enggak. Mungkin itu pertama, kedua itu akan biasa aja. Tapi lama-lama hancur ususmu dan hancur lambungmu. Bukankah Yakult bilang cintai ususmu? Masa kita gak mencintai usus kita? Ya gini, maksudnya gini. Makanan pokok kita tetap harus kita makan. Sama kayak kebenaran, sama kayak spiritual kita. Makanannya harus ada. Kamu harus makan kebenaran. Bisa sih kamu alihkan dengan apa yang ditawarkan dunia, bisa banget. Cuman lambat laun hancur hidupmu. Kamu bisa bawa itu semua. Kayak misal, aku gak mau deh makan kebenaran, makannya yang dunia tawarin aja. Ya terserah. Tapi yang pasti hancur hidupmu lama-lama. Berapa banyak orang di dunia ini memuaskan dirinya dengan pembenaran hidupnya. Berakhir di mana mereka? Narkoba, perceraian, HIV AIDS, penyakit kelamin, dan lain sebagainya. Itu sebabnya ini adalah salah satu poin penting dari pembacaan kita hari ini. Sebuah syarat dasar dari hidup rohani, yaitu haus dan lapar akan kebenaran. Gak bisa yang lain. Harus kebenaran firman Tuhan, gak bisa yang lain. Lu mau tawarin, ada kak solusinya caranya? Gak ada, sorry, gak ada ini. Solusinya cuma satu, kamu harus haus dan lapar akan kebenaran. And praise God. Allah memuaskan kita melalui penyataannya dalam Yesus yang memuaskan kita dengan kasih karunia-Nya. Kalau kita tetap hidup misalnya, kita hidup sebagai, ini kan anyway kalau misal kita tidak diselamatkan Kristus, mungkin kemungkinan besar kita Yahudi ya. Ya, akui aja, kita kemungkinan besar Yahudi. Karena kalau semisal Kristus tidak datang nih, kita akan datang apa ya? Ini bukan lagi gereja rock tapi sinagog. Tempat beribadahnya orang Yahudi. Kita akan ngapalin, ngapalin hukum Taurat, ngapalin ini, ngapalin itu, dan macam-macamnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan break everything. Untuk akhirnya kamu gak perlu pakai jubah putih, kain efod gak perlu. Kamu cuman butuh effort untuk datang ke gereja. Untuk datang ke gereja, akhirnya kamu datang dan kemudian kamu bisa dengerin firman dengan gampang. Itu masih tetap gak mau biasanya. Tapi gak apa-apa. Tuhan sayang kamu. Sama kayak pacarmu. Tapi Tuhan lebih sayang sih ya. So, yang berikutnya adalah berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Ini adalah 2 contoh yang saya jadiin satu ya. Ini ada sebuah konsekuensi dari kita mengikut juru selamat kita yaitu Yesus. Kenapa gitu? Karena gini. Ini sama kalau kita bahas berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Pada dasarnya. Kita ini gak akan pernah bisa melihat Allah. Kita gak akan pernah bisa melihat Allah karena kita memang tidak layak. Allah ini tidak nampak sama kita. Ya kecuali kalian punya dalam tanda kutip kemampuan untuk melihat Allah. Wah gak apa-apa. Minggu depan kita jadwalkan ya gue ya. Untuk mendengarkan dan melihat Allah gitu. Bertemu muka dengan muka mungkin ngalahin Musa ya. Gak apa-apa. Tapi gini.
Allah yang tadi dia tidak nampak gitu, ini kita dilayakan untuk bertemu dengan dia. Menyembah dia, menikmati kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan kecil kita di Komsel, pertemuan kita di ibadah-ibadah kita. Dan lihat betapa bermurah hatinya Tuhan untuk akhirnya kamu yang tadinya tidak layak, saya yang tadinya tidak layak, dilayakkan untuk merasakan kemurahan hati Tuhan. Itu sebabnya ini juga ngomong tentang bukan hanya suci hatinya tetapi murah hatinya. Kenapa kita bisa bermurah hati? Karena kita terlebih dahulu merasakan kemurahan hati Tuhan sama kita. Oke, last one yang akan kita bahas minggu ini. Oh cepet banget Kak Don, enak kan? Berbahagialah yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini yang dimaksud dari rencana keselamatan Yesus. Kita diperdamaikan dengan Allah yang adalah Bapa kita. Kita dilayakkan untuk memanggil dia Bapa kita. Bahkan kedekatan kita dengan Allah telah terjadi saat Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Saya rasa cuman Yesus di Alkitab yang memulai memanggil, yang memulai mengajarkan kita untuk memanggil Allah itu Bapa kita. Ketika dia mengajarkan kita doa Bapa kami, itu berasa kayak kedekatan itu, kedekatan yang telah lama hilang manusia antara manusia dan Tuhan, itu akhirnya nampak dalam Yesus yang menjadi manusia. Seolah-olah batasan dosa dan kemuliaan Tuhan, batasan dosa dan kemuliaan Tuhan itu hilang dengan hadirnya Yesus ke dunia. Yesus itu menjadi pertemuan antara kemuliaan dan kekudusan Tuhan bertemu dengan betapa hinanya manusia karena dosa. Bertemu di satu titik, makanya kamu bisa ditebus sama Yesus. Meskipun pada akhirnya Yesus memang harus mati dan bangkit, sehingga kita benar-benar diperdamaikan dengan Allah dan maka batasan dosa tidak lagi menghalangi kita. Pertanyaannya, lalu Kak, balik lagi ke Makarizo boleh? Makarizo, iya benar, Makarios. Nah, balik ke Makarios. Gunakan sampul Makarios, bukan? Lalu Kak, berarti tidak ada dong kebahagiaan untuk kita nikmati di dunia. Berarti berbahagia yang Yesus sebutkan itu hanya sekedar memenuhi standar spiritual kita. Jadi jika ucapan bahagia itu cuma spiritual standar, maka berarti hidup di dunia ini bahagianya gak asik dong. Bahagianya gak permanen dong. Jishen, pada dasarnya pertanyaan what make us happy? Jawabannya itu nothing. Jawabannya itu nothing. Oh aku tetap bahagia kok. Coba renungin. Apa yang sebenarnya ditawarkan sama dunia ini? Suatu saat itu bisa menyakiti hati kita. Bagaimana bisa suatu hal memiliki dua sifat yang berbeda untuk kita bisa menikmati itu? Karena pada dasarnya sesuatu hal yang selama ini mungkin kita kejar-kejar di dunia ini, ternyata suatu saat itu bisa nyakitin kita juga. Berapa banyak orang yang udah pacaran lama, seneng banget pacarannya, seneng banget untuk ngatur hari H pernikahannya, seneng banget. Tapi tiba-tiba putus tuh. Ketika itu putus, you know what? 7 tahun, 8 tahun atau bertahun-tahun pacarannya itu menjadi sesuatu hal yang tidak lagi dikenang. Sesuatu hal yang gak pengen dia kenang. Karena bagi dia itu bukan lagi sesuatu yang bahagia, itu sesuatu hal yang menyakitkan bagi dia. Benar gak? Karena sesuatu hal yang ternyata bikin kita bahagia, itu membuat kita tersakiti. Karena pada dasarnya tidak ada yang permanen di dunia ini selain daripada spidol permanen. Tidak ada kebahagiaan yang permanen di dunia. Dunia ini gak sempurna, maka kebahagiaan yang kita rasakan di dunia pun tidak akan permanen. Sorry to say, hari ini saya kasih berburuk. What we think will make us happy, ternyata untuk mencapainya biasanya butuh usaha, tenaga, dan uang. Maka gak jarang dalam prosesnya kita harus berdarah-darah, kita harus merasakan stressful, depresi, karena kita terus menerus dapetin tekanan mungkin. So what make us happy?
Jawabannya nothing. Karena kebahagiaan di dunia ini, I wanna tell you, it worthless. Ini benar-benar apa ya istilahnya? No, worthless. It seems worthless. Karena memang pada dasarnya kita juga menikmati kebahagiaannya. Tapi kebahagiaan itu tidak bisa bertahan. Kebahagiaan itu tidak menjamin kita untuk akhirnya hidup kita bagus-bagus aja. Kamu bisa beli ini, bisa beli itu, lama-lama lu bosen juga. Kamu pertama kali dapetin HP baru, seneng kan? Seneng banget. Tapi begitu HP-nya udah 1 bulan nih, gak usah 1 bulan, 1 minggu aja. Itu rasanya kayak, ya udah sih. Dulu yang punya HP baru tuh biasanya ditaruhnya itu pakai tisu. Pakai tisu dibalik biar kameranya gak rusak, katanya gitu. Tapi begitu udah 1 minggu, 2 minggu, tiba. Bukankah kita seperti itu? Ini yang bagi saya bahwa gini, ternyata yang membuat kita berbahagia, ternyata itu tidak menjamin kita untuk akhirnya kita mempunyai kebahagiaan itu terus menerus. Sejujurnya, kalau kita membahas ayat-ayat tadi, saya cukup struggle sebenarnya untuk menjelaskan ini satu persatu. Makanya saya tadi berusaha untuk tidak terlalu lama di satu persatu. Tapi pada akhirnya saya ngerti, jika kita simpulkan kalimat-kalimat bahagia tadi, kalau kita simpulkan kalimat-kalimat bahagia tadi, maka Rios ini, maka sebenarnya ini tidak sedang ngomongin betapa kamu harus berbahagia hidup di dunia ini. Enggak, ini enggak ngomongin itu. Ini sedang ngomongin sesuatu hal yang jauh lebih berharga daripada sekedar berbahagia yang sementara itu. Ini jauh lebih berharga. Apa itu? I wanna tell you. Tadi kan ngomongin tentang mati. Ngomongin tentang lapar dan haus. Ngomongin tentang berduka cita. Ini ngomongin apa? Ini ngomongin tentang emptiness. Ini ngomongin tentang mengosongkan diri kita. Ini ngomongin tentang ketika Yesus mengucapkan ini, berbahagialah orang yang miskin. Pada dasarnya dia sedang berkhotbah di situ, dia bukan hanya berkhotbah untuk menyampaikan itu. Itu seperti dalam tanda kutip, itu juga sarkas kepada orang-orang pengikut dia. Karena pengikut dia itu banyak juga orang-orang kaya yang menganggap mereka bisa membeli keselamatan mereka. Makanya ketika Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin, pada dasarnya Yesus tidak sedang ngomong tentang uang, karena ternyata uang tidak menjamin kehidupan mereka. Makanya ucapan-ucapan bahagia ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang mengosongkan diri kita. Tidak ada kesombongan, tidak ada keegoisan, tidak ada kepentingan diri sendiri. Yang ada hanya kebutuhan kita akan Tuhan, dan disitulah kita berbahagia. Saat kita butuh Tuhan. Wah, susah ya. Sebenarnya kalau kalian ingat tadi di awal saya ngomong, ini sangat berbanding terbalik dengan pengertian kebahagiaan kita di awal tadi. Bahwa untuk bahagia, kita harus ngelakuin sesuatu sendiri, merasakan itu sendiri, barulah kita merasakan kebahagiaan sendiri. Ini beda, justru yang diajarkan sama kalimat-kalimat berbahagia, justru lebih ke arah nothingness make us happier. Saat kita merasa miskin di hadapan Allah, maka Allah memberikan surganya sama kita. Saat kita merasakan duka cita, penghiburan datang oleh Allah. Saat kita haus dan lapar, Tuhan yang beri kepuasan. Dengan kata lain, Yesus ingin ngasih tahu sama kita, kamu gak akan pernah bisa penuh oleh kebahagiaanmu tok, kecuali kamu mengosongkan dirimu di hadapan Allah. Saya ulangi, Yesus pengen ngasih tahu sama kita bahwa gini, kamu gak akan pernah penuh dengan kebahagiaan kecuali kamu mengosongkan dirimu di hadapan Allah. Karena pada dasarnya yang Yesus tawarkan hari ini, yang Yesus tawarkan dalam kalimat bahagia ini, sesungguhnya bukan tentang kamu punya apa, tapi tentang apa yang Yesus sudah lakukan untuk kehidupanmu. Maka dari itu kita layak disebut berbahagialah. Maka itu kita disebut diberkatilah hidupmu.
Karena Yesus sudah mati buat kamu. Kamu yang tadinya tidak layak, kamu akhirnya dilayakkan karena Kristus mau menggantikan kamu. Supaya kamu merasakan surganya. Nah ini loh yang dimaksud dengan kalimat berbahagia. Ini yang dimaksud dengan what make us happy is nothing. Kamu gak akan pernah bisa penuh dengan kebahagiaanmu kecuali kamu mengosongkan dirimu di hadapan Allah. Dan ucapan bahagia ini memanglah sebuah standar spiritual. Yaitu hidup yang berserah total sama Sang Pencipta hidup kita. Saya dulu itu hidup itu YOLO banget. Ya, karena bagi saya hidup itu memang YOLO. You only live once, right? Jadi kalau semisal kalian hidupnya sekali, ya kudu coba semua gitu. Saya punya pemikiran kayak gitu dulu. Hidup cuma sekali, kudu coba semua, kudu bahagia. Gak bisa dibilangin. Gak ada itu orang yang saya sebut sebagai mentor, gak ada. Tidak ada apa itu mentor, apa itu komsel, aku gak ngurus kabin. Karena bagi saya, hidup saya adalah untuk saya. Hidup saya adalah mengejar kebahagiaan saya. Bahkan saya punya pengertian kayak gini. Only me can make me happy. Aku gak butuh orang lain untuk buat aku happy. Aku bisa ngerasain semuanya. Aku bisa kesini, aku bisa kesana, aku bisa kesini. Aku happy aja. Kalau misalnya aku terikat pada sesuatu. Dulu waktu kalau misalnya diajak ke gereja ya. Saya itu paling males kalau misalnya ngikutin komunitasnya juga sebenarnya. Karena di dalam komunitasnya itu kita itu terikat jadinya. Ada jadwal, kudu dateng. Jadwal pelayanan, kudu dateng, jam pelayanan, aduh males banget. Tapi itu dulu ketika saya benar-benar tidak mengerti arti kata pengorbanan Kristus ini. Ketika saya merasa bahwa YOLO itu adalah standar hidup yang benar. Karena dunia ngajarin gitu kan. You only live once. Kamu cuma hidup sekali doang. Ngapain lu susah payah untuk ngikutin maunya orang? Ngikutin aja mau lu. Mau gak ke gereja juga silakan. Kamu gak mau dengerin kata mentor juga silakan. Kamu gak mau ikut komsel juga silakan. You know what? Apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan itu semua. Apa yang saya dapatkan ketika saya dalam tanda kutip. Saya coba semua. Dalam tanda kutip saya kejar bahagianya. Karena jujur aja kalau misalnya kita nurutin dunia, bahagianya dunia itu setelah kita rasakan bahagia yang satu, kita itu akan dipaksa untuk akhirnya kita ngejar kebahagiaan yang lain. Karena standar kebahagiaannya dunia itu nagih. Lu seneng di sini, lu akan dipaksa untuk seneng lagi. Dipaksa untuk effort lagi untuk kamu lebih seneng lagi di sini. Ya kan? Saya pernah satu kali saudara, ini zaman-zaman COVID. Lagi happeningnya itu masih Delta. Saya masih ingat banget, saya di rumah itu kan komputer kantor itu taruh rumah, internet, saya mulai pasang internet dan lain sebagainya. Saya mulai main saham. Wow, masih ingat banget saya. Saya main saham pertama kali dengan modal nonton YouTube. Saya main saham untuk pertama kali. Saya taruh nih, wah rugi. Kemudian satu lagi, wah rugi nih. Berikutnya, wah rugi nih. Kalian nungguin untung kan? Kalian nungguin aku ngomong untung kan? Wah naruh lagi, wah rugi nih. Akhirnya saya nemu, saya masih ingat banget. Nama, wah ini saya sebut ini. Nama sahamnya itu BBYB, Bank Neo. Bank Neo itu di tahun 2020. Yaitu bank BUMN yang akhirnya dilempar ke pasar saham. Karena waktu itu menterinya baru tuh, si Pak sama namanya? Aku lupa, Erick Thohir benar, Erick Thohir. Pak Erick Thohir, BUMN itu dimasukin pasar saham tuh. Dilempar sedikit demi sedikit. Jadi berapa persen dulu, 30% dan lain sebagainya gitu. Itu saham dari mulai angka 800 sampai 3.000. Harga dari mulai 800 sampai 3.000. You know what? Saya pasang di 900. Saya untung di angka 2.800. Saya masih ingat banget. Karena saya merasa, hoki ternyata saya. Saya melupakan rugi-rugi yang dulu. Saya ngerasa, hoki banget. Padahal seharusnya itu bisa saya tarik tuh. Saya bisa tarik banget itu sebenarnya.
Tapi saya tarik sebagian aja. Karena bagi saya, wah ini pasti bisa lagi. Saya tarik sedikit, seneng-seneng dong. Ya kan? Apalagi zaman-zaman COVID kan gak bisa kemana-mana. Belanja online dong. Tokopedia dong. Shopee. Gitu. Tapi saya gak pakai Shopee sih. Tokopedia, toko hijau saya. GoTo. Meskipun saham GoTo. Gimana? Tapi gini, ketika saya melakukan itu, ada satu momen saya pikir dia akan tembus ke 3.000. Ternyata benar. Dia tembusnya ke 1.800. Hilang lumayan tuh. Di pikiran saya, lagi downtrend nih. Saatnya ngisi lagi, bener gak? Saham itu guys, biasanya kalau misal downtrend, itu bukan saatnya untuk narik, tapi ngisi, bener gak Andre? Itu saatnya ngisi. Saya isi dong, isi lagi. Karena pikiran saya akan lebih happy lagi kalau misal ini naik lagi. And guess what, sekarang di mana BBYB? 300. You know what, kebahagiaan yang dunia tawarkan itu akan menuntutmu untuk mengejar kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Apakah itu disebut kebahagiaan ketika engkau terikat untuk melakukannya? I want to tell you, itu bukan kebahagiaan. Kalau kamu cuma berbahagia, kamu standar hidupmu dibahagia cuma di situ doang, kamu hanya akan merasakan capeknya ngejar kebahagiaan satu demi satu. Sama kayak gini, ketika kamu punya pasangan, dan pasanganmu nuntut kamu harus bahagiain dia terus menerus. Saya mau tanya, sebenarnya kamu lagi bahagia atau enggak? Karena pada dasarnya sesuatu hal yang mulai dituntut tidak akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Tuntutan tidak akan melahirkan kebahagiaan. Maka dari itu ketika Yesus bilang ini kalimat-kalimat berbahagia ini, maka Makarios, aku jadi lupa dong nama aslinya. Makarios ini, yang dimaksud sama Makarios ini ternyata adalah sebuah kebahagiaan yang dalam tanda kutip Tuhan yang berikan. Bukan kebahagiaan yang harus kamu kejar, tetapi kebahagiaan yang dikasih sama Tuhan. Makanya perbedaan antara orang yang melayani demi untuk mencukupi egonya sendiri sama orang yang melayani untuk menyenangkan hati Tuhan, jatuhnya beda. Orang yang hanya sekedar mengisi egonya dia, cuma pengen tampil di panggung, cuma pengen kelihatan, dia cuma datang ketika dia tugas. Datang cuma tugas doang, tapi begitu gak tugas, gak tahu lu kemana. Tapi ketika orang, kalau semisal dia udah tahu prinsip hidup ini, bahwa kebahagiaan itu dari Tuhan, makanya dia akan tetap stay dalam hadirat Tuhan. Karena dia tahu kebahagiaan cuma dari Tuhan. Makanya dia akan tetap stay dalam hadirat Tuhan. Dia gak tergoda sama kehadirat-hadirat yang lain. Kehadiran pacarmu pun kalah sama hadirat Tuhan. Jadi kalau semisal kalian lagi ibadah di SMS lagi, di chatting sama gebetan, kalian tahu kan yang harus diprioritaskan yang mana? Chatting pacar dong Kak. Kok gitu? Enggak dong. Prioritas kita pasti akan berubah ketika kita mengetahui ini. Makanya saya bilang tadi, Yesus ketika dia mengajarkan kita Makarios ini, kebahagiaan ini, dia sedang tidak memberikan tips untuk kita bahagia, enggak. Tapi dia sedang mengajarkan kita bahwa kamu harus mengosongkan dirimu di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Doni bukan Doni lagi. Tapi Doni adalah umat yang udah ditebus sama Kristus. Makanya ketika kita datang menyembah, fokus kita cuman Kristus. Bukan lagi kayak fokus gini, aku nanti bentar lagi difoto nih sama fotografer nih, aku tak nyembah yang bener nih. Enggak gitu dong. Ini bentar lagi, sebelah sini ada sosial media nih. Aku tak penyembahan yang enak banget nih. Enggak gitu dong caranya dong. Enggak. Tapi apa yang dilakukan, apa yang sebenarnya kita harus lakukan dalam kehidupan kita adalah menaruh diri kita
kosong di hadapan Tuhan. Karena tidak akan pernah ada, dalam tanda kutip ini, hanya yang kosong yang akan diisi. Hanya yang kosong yang akan diisi. Makanya saya tadi bilang, kalau kamu datang dengan harapan-harapan kebahagiaanmu, kemudian kamu datang ke gereja, percayalah, one day gereja akan mengecewakanmu. Orang-orang di sekitarmu pasti akan mengecewakanmu. Home pastor di sini pasti akan mengecewakanmu one day. Jika kamu datang dengan kondisi terpenuh, dengan ego dan kebahagiaanmu sendiri, standar kebahagiaanmu sendiri, I wanna tell you, one day kamu pasti akan terluka di sana. Makanya ketika kita datang, mari datang dengan kekosongan diri. Supaya Kristus yang isi. Bukan lagi tentang diri sendiri, tetapi tentang Kristus sebagai Tuhan kita dan Allah kita. So, Kijisien, dari sini kita belajar bahwa ternyata hidup itu bukan tentang nyari kebahagiaan ternyata. Hidup itu bukan tentang nyari kebahagiaan, tapi ternyata hidup itu nyari ketenangan dan kedamaian di dalam hadirat Tuhan. Saya ulangi, hidup itu bukan tentang nyari kebahagiaan, tetapi nyari ketenangan dan kedamaian di dalam Tuhan. Dan ini kabar baiknya. Kita yang selalu penuh dengan hawa nafsu kita, diselamatkan karena Yesus mengosongkan dirinya bagi kita. Demi memberimu kedamaian bersama Tuhan, Yesus mengosongkan dirinya. Saya tahu kita lemah. Saya tahu kamu dan saya lemah banget. Apalagi ngomongin tentang agenda pribadi. Kamu mau mengosongkan diri kita sebagaimanapun, pasti ada perincilan-perincilan di mana kamu butuh diakui, kamu butuh dihargai, kamu butuh diiniin, butuh disapa sama home pastor, disapa sama home pastor. Sapa kamu. Bukan ya, bukan disapa maksudnya halo gitu loh, bukan. Disapa, Kois tadi nyapa aku, lu gimana nyapanya? Siapa kamu? Bukan gitu, bukan dong. Bukan ya. Tapi gini guys, mari kita lihat ini kabar baiknya. Kita itu nggak akan, istilahnya gini. Hidup kita itu susah sekali untuk akhirnya kita nggak punya agenda pribadi sih emang. Makanya susah banget untuk nyenengin diri kita sendiri sebenarnya. Nyenengin diri kita sendiri aja susah, apalagi nyenengin orang lain ya kan. Maka dari itu, Kristus yang menggantikan itu semua. Dia yang ngosongin dirinya untuk kita. Supaya kita yang penuh dengan nafsu dunia kita, ego kita akhirnya dalam tanda kutip kita menemukan kepenuhan di dalam Kristus. Karena Kristus yang mengosongkan dirinya. Demi memberimu kedamaian bersama dengan Tuhan, Dia mengosongkan dirinya. Sebab tanpa Yesus mengosongkan diri, kita gak akan pernah bisa mencapai Tuhan. Kita sampai kapanpun gak akan pernah bisa dapetin penghiburan dari Allah. Yesus yang ambil bagian supaya kamu bisa hidup di hadapan Allah. Sama seperti ayat tadi. Kita ini orang miskin di hadapan Allah. Kita ini orang yang berduka cita di hadapan Allah. Kita ini adalah orang lapar dan haus di hadapan Allah. Tapi Yesus yang rela untuk datang. Supaya kita gak lagi lapar dan haus. Tapi kita dipuaskan oleh pribadinya. Ini kabar baik buat kita semua. Kamu gak perlu effort yang sedemikian rupa. Kristus yang kasih itu buat kamu. Ini kabar baiknya. Kristus tidak tinggal diam dalam keberdosaanmu. Kristus mengambil cawan yang seharusnya dia gak perlu minum. Cawan yang seharusnya kita telan. Cawan yang seharusnya justru menelan kita dalam tanda kutip. Yesus ambil itu supaya kita beroleh kebahagiaan di dalam Tuhan. Maka dari itu kita layak disebut berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kita gak mampu. Sesungguhnya kita gak sanggup. Sesungguhnya kita gak bisa memenuhi standar Allah. Tapi Tuhan yang memenuhkan standar itu melalui Kristus. So guys, kebahagiaan yang selama ini kita rasakan itu akan segera hilang dimakan waktu. Kena kondisi yang gak bagus, bahagia kita bisa hilang. Kebahagiaan itu
yang dunia tawarkan itu transaksional. Kebahagiaan yang di dunia tawarkan itu transaksional. Tapi Yesus datang ke kita memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Kebahagiaan itu transaksional. Kamu harus susah payah mencapai kebahagiaan itu. Dan hari ini, sama seperti Yesus yang hadir dengan khotbah ucapan bahagia kepada orang-orang zaman dahulu. Di tengah hukum Taurat memperkenalkan kutuk dosa sama orang-orang itu, Yesus datang membawa kabar baik dalam ucapan bahagia. Dan hari ini, Yesus datang menawarkan perdamaian dengan Allah tanpa kita perlu bayar apa-apa. Saya minta teman-teman maju ke depan. Tuhan gak pernah tawarkan kebahagiaan karena Tuhan tahu kebahagiaan itu hanya sesaat. Namun Tuhan tawarkan perdamaian dengan Allah sehingga penyertaan Allah bisa kita rasakan di tengah kesesakan. Mana yang lebih penting? Kamu bahagia sesaat atau kamu tetap merasakan kedamaian saat kamu merasakan kesusahan? Bukankah lebih baik hidup yang disertai Tuhan sekalipun harus menerjang badai daripada kamu happy-happy tapi ketika kena badai kamu tenggelam? Lebih baik berserta dengan Kristus dalam perahu yang diombang-ambingkan badai daripada kamu berenang sendirian dan akhirnya kamu tenggelam. Lebih baik kita berada di dalam perahunya yang Yesus taruh sama kita. Supaya kita bisa merasakan penyertaannya, kedamaiannya. Dan saat kita merasakan kedamaian itu momen dimana kita disebut berbahagialah. So guys, message terakhir dari saya adalah gini. Don't fight for happiness, but find a way to get a peaceful heart. Because the only way is only Jesus who bring peace in your heart. Tuhan gak pernah tawarkan kebahagiaan. Karena bahagia itu cuma sesaat. What makes you happy? The truly answer is nothing. Karena kebahagiaan yang dunia tawarkan, one day akan menuntutmu untuk melakukan hal-hal yang lain. Bahkan I wanna tell you, kadang-kadang untuk menikmati kebahagiaan di dunia ini, kamu dituntut untuk meninggalkan Tuhan. Untuk menikmati kebahagiaan ini gak jarang kita disuruh milih, kita mau bahagia atau ngikut Tuhan. Kadangkala pilihannya susah itu memang. Aduh, aku kalau kayak gini bisa happy Paul, Kak. Tapi di satu sisi aku gak boleh. Karena aku tahu anak Tuhan gak boleh kayak gitu. Bukankah ini kasih karunia-Nya bagi kita? Kita orang-orang yang diperdamaikan supaya kita bisa membawa damai itu di tengah dunia juga. Kita orang-orang, bahkan gini, dunia melihat kita adalah orang-orang yang berbahagia juga guys. Pernah gak sih kalian dengar satu kali orang-orang itu bilang bahwa orang Kristen kok happy banget ya hidupnya ya? Orang Kristen kok kayaknya enak banget hidupnya ya? I wanna tell you, ya enak emang. Enak emang, jawab aja mereka, enak emang. Cuman mirisnya kadangkala justru kita yang tidak merasakan enak itu. Justru kita yang kadang ngerasa bahwa ternyata gak enak ngikut Tuhan ternyata. Ini permasalahan kita. Kita taruh bahagia kita jauh lebih tinggi daripada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Demi kita tetap bahagia, kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan semua tentang Tuhan dan kemudian kita ngikut arus dunia. Tapi apa yang bisa kamu dapatkan dari arus dunia selain daripada kehancuran hidupmu? Karena apa yang ditawarkan dunia hanya membawamu kepada kehancuran. Tetapi apa yang ditawarkan Kristus, Kristus tawarkan perdamaian. Kebahagiaanmu bukan lagi kepada pacarmu, kebahagiaanmu bukan lagi tentang rumah tanggamu, kebahagiaanmu bukan lagi tentang sahabat-sahabatmu. Justru di dalam Kristuslah kedamaian itu dikasih sama kamu supaya kamu ngasih kebahagiaan sama orang-orang sekitarmu. Kamu yang dulu belum mengenal Kristus, kamu menuntut kebahagiaan dari orang lain. Tetapi ketika kamu kenal Kristus, kamulah kebahagiaan buat mereka. Kamulah jadi berkat buat mereka. Don't fight for happiness, but find a way to get a peaceful heart.
And the only way to get that peaceful heart is only Jesus. Kita ini orang-orang yang beroleh kemurahan Allah supaya kita bisa bermurah hati. Kita ini orang-orang yang beroleh kemurahan Allah supaya kita bisa tetap hidup diberkati oleh Tuhan. Betapa beruntungnya kita. Itu sebabnya Kristus bilang sama kita, berbahagialah engkau yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak Allah. So guys, mari kita tundukkan kepala, mari kita coba renungkan. Selama ini, bagaimana arus hidup kita? Apa yang kita kejar? Aku gak ngejar kebahagiaanku dewe kok Kak. Aku ngejar kebahagiaan untuk mamaku kok. Aku ngejar kebahagiaan untuk papaku kok. Aku pengen bahagiain dia. Hidupku itu tentang membahagiain orang tuaku kok Kak. I wanna tell you today. Coba ditelaah lebih lagi. Standar kebahagiaan siapa yang kamu pakai untuk nyenengin papa mamamu? Kalau standar kebahagiaannya itu dirimu sendiri, kamu sedang mau bahagiain dirimu sendiri, bukan papa mamamu. Aku datang ke gereja mau nyenengin Tuhan kok Kak. Sekali lagi aku bilang, standar kebahagiaan siapa yang kamu pakai? Kalau standar kebahagiaannya masih kamu dan dirimu aja, Tuhan tidak lagi disenangkan. Tapi Tuhan sedang lagi ditodong sama kalian. Terus sama seperti kayak nodong Tuhan. Tuhan, aku melayani engkau, bahagiakan hidupku. No. Kekristenan gak kayak gitu guys. Dan aku percaya dan aku berdoa hidupmu gak kayak gitu. Karena hidupmu sudah ditebus sama Kristus. That's why hari ini kamu akan disebut berbahagialah engkau. Karena Kristus mati buat kamu. Because to the one who give us sambutan yang begitu hangat di dalam hadiratnya hari ini. To the one who rescue our soul, to the one who welcome us home. Dia adalah pribadi yang menawarkan itu semua sama kalian. Dia tidak tawarkan kebahagiaan, dia tawarkan kedamaian. Supaya dengan kedamaian itu, kamu jadi kebahagiaan buat orang lain. Sehingga ketika orang lain melihat itu dalam dirimu, hidupmu dipakai untuk menyelamatkan dia. Hidupmu dipakai untuk jadi jawaban buat orang tuamu. Hidupmu dipakai untuk membahagiakan orang tuamu. Hidupmu dipakai untuk akhirnya mereka yang tidak kenal Kristus mengenal Kristus.